Swastiastu. Dewan juri yang saya hormati, serta teman-teman yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Nikoma Puspita Sari. Saya bersekolah di SD Negeri 4 Subagan, Kecamatan Karangasem. Sekarang saya akan membawakan cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang. Izinkan saya memulai ceritanya ya. Tangis Malin Kundang sambil memegangi lengannya yang berdarah. Rupanya lagi-lagi ia dipatok oleh ayam jago milik Datuk Firman. Bunda Malin yang bernama Mandirbaya membalutinya dengan perban. Ia membersihkan luka Malin dengan sabar. Malin, jangan nakal, jangan kau kejar-kejar lagi ayam jago itu. Ingat, kau sudah tidak punya ayah. Kaulah satu-satunya harapan bunda. Nasihat ibunya. Malin hanya mengangguk dan meneriaki. Sejak ayah Malin meninggal, ibu Malin bekerja keras untuk menghidupi Malin. Ia membantu para nelayan membongkar ikan hasil tangkapan di pantai. Kadang Malin ikut dengannya. Di sana, ia bertemu dengan saudagar Ali, salah satu orang kaya di kampung itu. Saudagar Ali telah menganggap Malin seperti anaknya sendiri. Beliau mengajari Malin cara mengemudikan kapal dan berdagang. Bagi saudagar Ali, Malin adalah anak yang cerdas dan dewasa, tidak seperti anak kecil pada umumnya. Saat Malin beranjak dewasa, saudagar Ali mengajaknya untuk ikut dengannya. Malin pun meminta izin kepada ibunya, Mandirbaya. Bunda, saudagar Ali mengajakku untuk ikut dengannya. Izinkan aku pergi, Bunda, karena aku ingin bekerja di negeri seberang. Jika aku sukses, aku janji akan kembali dan memboyang Bunda. Ibunya menunduk. Tak terasa air matanya menetes. Bunda tak bisa melarangmu, Malin. Bunda tahu keinginanmu begitu besar, jawabnya. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Malin pergi berlayar ke negeri seberang. Rasanya seperti mimpi yang jadi kenyataan. Saat Malin sedang melamun, tiba-tiba kapal berhenti, seperti ada sesuatu yang menabraknya. Mendengar suara gaduh di bawah, Malin pun melongokkan kepalanya. Ia melihat segerombolan orang dengan pedang terhunus menaiki kapal itu. Malin merasa tak enak. Mereka pasti para perampok. Aku harus segera bersembunyi, katanya dalam hati. Beruntung, ia menemukan sebuah keranjang bambu yang cukup besar untuk bersembunyi. Para perampok itu mengambil semua uang dan emas milik saudagar Ali. Mereka juga membunuh saudagar Ali dan anak buahnya. Malin selamat, karena para perampok itu tidak tertarik pada tempat persembunyian Malin. Mereka hanya mengobrak-abrik peti-peti yang berisi uang dan emas. Sepeninggal para perampok itu, Malin keluar dari tempat persembunyiannya. Ia mengemudikan kapal saudagar Ali ke daratan terdekat. Lalu, Malin menceritakan kepada warga setempat. Warga pun bergotong royong untuk menguburkan jenazah saudagar Ali dan anak buahnya. Karena tak tahu harus pergi kemana, Malin memutuskan untuk tinggal di sana. Ia menggunakan kapal saudagar Ali untuk mengangkut barang-barang para penduduk yang akan dikirim ke tempat lain. Malin menerima bayaran dari jasa pengirimannya itu. Lama-kelamaan, jasa pengirimannya itu berkembang sangat pesat. Bahkan, Malin bisa membeli kapal-kapal yang lain. Malin sekarang telah menjadi pemuda yang kaya raya dan sukses. Ia menikahi gadis yang sangat cantik, anak tertua di kampung itu. Sadar bahwa istrinya berasal dari keluarga yang kaya, Malin pun merahasiakan asal-usulnya. Tiap kali istrinya bertanya tentang orang tuanya, Malin selalu menjawab bahwa mereka sudah meninggal. Malin mengatakan bahwa saudagar Ali adalah ayahnya. Ia tak tahu bahwa ibunya menunggu hati cemas di kampung halaman. Suatu hari, Malin dan istrinya pergi berlayar. Entah mengapa, nakoda membawa kapal Malin ke kampung halaman Malin. Mendekati bibir pantai, Malin tersadar. Bukankah ini kampung halamanku? Bisiknya cemas. Baru saja Malin ingin meminta nakoda untuk berbalik arah, istrinya berteriak kegirangan. Suamiku, lihat, kapal nelayan itu
sedang membongkar ikan. Aku ingin sekali makan ikan segar. Ayo kita turun untuk membeli ikan. Malin tak kuasa menolak. Ia dan istrinya pun pergi berjalan mendekati kapal nelayan itu. Minggir, minggir, saudagar Malin mau lewat, kata anak buah Malin. Mandir rupanya, ibu Malin yang kebetulan sedang membantu para nelayan terkesiap. Malin, apakah aku tidak salah dengar? Mata wanita itu mencari-cari dan hatinya berdesir. Iya, benar, itu Malin, anakku. Tak bisa menahan diri, ia berjalan dan berlari menuju ke arah Malin. Malin, Malin kunjang, anakku. Ia memeluk Malin erat-erat dan menangis. Malin kaget bukan kepala. Ia tak siap dengan keadaan ini. Istri Malin menatapnya dengan heran. Suamiku, bukankah kau bilang ibumu sudah meninggal sejak kau kecil? Malin pun cepat-cepat melepaskan diri dari pelukan ibunya. Hei kau wanita tua, berani sekali kau mengaku sebagai ibuku, teriak Malin lantang. Bunda Malin terpana mendengar ucapan Malin itu. Istri Malin berusaha menengahi keadaan. Wahai ibu, apakah Malin benar-benar anak ibu? Tanyanya dengan santun. Semua orang di kampung ini tahu bahwa anakku adalah Malin. Namun, jika kau tak percaya, cobalah periksa lengan kanannya. Ada bekas luka karena patokan ayam Datuk Firman. Bunda tahu kau mesti ingat hal itu, Malin, kata Bunda sambil menatap Malin tajam. Istri Malin pun memeriksa lengan kanan suaminya. Dan benar, ada bekas luka. Malin, mengapa kau mengingkari ibumu sendiri? Tanyanya dengan sedih. Istriku, percayalah padaku. Ibuku sudah meninggal sejak ia melahirkanku. Tentu saja ibu ini tahu tentang luka di lenganku, karena cerita itu seringkali didengar di kampung ini, kata Malin membela diri. Setelah berkata demikian, Malin pun meninggalkan tempat itu. Mereka menaiki kapal. Ibu Malin menangis terseduh-seduh sambil bersimpuh. Malin menatap sinis ke bawah. Ia meludahi ibunya. Dasar wanita tidak tahu diri, berani sekali kau mengaku sebagai ibuku. Cuh, kata Malin. Bunda Malin terpana mendengar ucapannya itu. Malin, jangan pergi, jangan kau tinggalkan bundamu lagi, nak. Nak, kaulah satu-satunya harapan bunda, nak. Jangan pergi, nak. Malin mengabaikannya. Tanpa sadar ibunya mengucap doa. Ya Tuhan, tunjukkanlah keadilan-Mu. Malin anakku sudah mengingkariku sebagai ibunya yang telah menyusuinya dan melahirkannya. Tunjukkanlah keadilan-Mu, Tuhan. Tiba-tiba hujan turun sangat deras. Petir menyambar sangat kencang. Saat gemuruh hujan, tiba-tiba petir menyambar tepat di depan kaki Malin. Tiba-tiba kaki Malin tak bisa digerakkan. Istri Malin berteriak keheranan. Malin, ada apa dengan kakimu itu? Kakimu seperti jadi batu. Malin berteriak ketakutan. Ia sadar bahwa istri adalah hukuman dari Tuhan. Ia meminta ampun kepada ibunya. Bunda, ampunilah aku, Bunda. Bunda. Namun semua sudah terlambat. Tubuh Malin sudah menjadi patung. Bunda Malin menangis dan istrinya menangis. Mereka berdua sama-sama memeluk Malin dan menangis. Lalu Malin pun menggengam karena ia meminta ampun kepada ibunya. Konon kabarnya, patung yang menyerupai Malin Kundang dapat ditemui di pantai air manis Kota Padang, Sumatera Barat. Jadi, pesan moral dari cerita ini adalah kita sebagai anak tidak boleh durhaka pada orang tua dan kita tidak boleh memiliki sifat egois. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.